Katanya ada lagi satu lagi nih Perda, ya. Perda tentang COVID, bunyi-bunyinya agak-agak ke COVID-19 gitu. Ini Pak Deddy kemarin sempat kena ya? Betul, Sempat terpapar. positif ya. Saya tes kedua 7 hari masih positif, tes ketiga berikutnya 14 hari masih positif, tes keempat baru pada tes kelima saya negatif. Nah, inilah yang banyak juga dikritik di kalangan akademik kan, bahwa ada false test itu aja. Jadi palsu gitu. Positif tapi nggak sebenarnya nggak positif gitu. Ada istilah yang bagus tuh untuk itu. What doesn't kill you make you stronger kan. Katanya ada lagi satu lagi nih Perda, ya. Perda tentang COVID, bunyi-bunyinya agak-agak ke COVID-19 gitu. Ini lagi tren sekarang, karena sekarang memang tingkat penularan COVID nih saya lihat PSBB udah seminggu, tapi tingkat penularan di DKI masih di atas 1.000, ya. Iya, betul. Sehari-hari di atas 1.000. Apakah itu ada hubungannya dengan kemudian ada Perda yang barusan siang ini disampaikan oleh Gubernur di rapat paripurna? Memang level Perda itu lebih tinggi ya, artinya lebih kuat dari sekedar Pergub. Selama ini kan PSBB diatur dalam Pergub. Nah, ada kesepakatan di kalangan dewan dan juga eksekutif, dalam hal ini Gubernur, bahwa memang kita sangat mungkin menghadapi pandemi ini masih beberapa waktu ke depan gitu. Dan dampaknya juga masih akan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu memang harus dipikirkan agar peraturan itu tidak selalu berubah setiap 3 bulan, setiap 2 bulan bertambah lagi dan sebagainya. Ada payung yang lebih kuat lagi yang namanya peraturan daerah. Nah, pemikiran seperti itulah yang menimbulkan adanya di tengah jalan ini masuk gitu. Walaupun Perda tentang PSBB ini atau COVID-19 ini tidak ada dalam program pembentukan Perda. Jadi perlu diketahui juga oleh pendengar pemirsa podcast ini bahwa untuk menjadi Perda itu urutannya panjang. Jadi ini sebenarnya kita sedang menyiapkan program pembentukan Perda untuk tahun 2021. Nah, itu berdasarkan masukan dari masyarakat, masukan dari lembaga-lembaga, juga usulan dari pemerintah daerah, digodok sampai kemudian ditetapkan Perda tentang program pembentukan Perda 2021. Nah, 2022 tentang program Perda. Program Perda. Program pembentukan Perda, Propemperda. Jadi sebenarnya di 2020 ini tidak ada dalam list rancangan Perda PSBB atau COVID-19. Nah, tapi memang dalam mekanisme dimungkinkan perubahan Perda Propemperda itu memasukkan list rancangan Perda baru yang tidak ada dalam Propemperda tersebut. Nah, mekanisme memang harus melalui paripurna. Nah, seperti yang tadi hari ini ya, hari Rabu ini dilakukan di DPRD DKI. Jadi itu urutannya gimana sih? Gubernur memberikan penjelasan dulu atau seperti apa? Jadi gini, kalau usulan Perda itu kan ada 2, ada dari eksekutif, ada dari legislatif, bisa inisiatif dewan atau usulan dari eksekutif. Nah, kalau kita lihat kejadian dari pagi paripurna itu, berarti ini adalah usulan dari eksekutif. Karena gubernur yang menyampaikan. Sebelumnya gubernur sudah menyampaikan surat kepada DPRD melalui pimpinannya, minta izin untuk menyampaikan rancangan Perda tersebut. Nah, rancangan Perda tersebut juga tidak sekedar rancangan draft Perda gitu, tapi harus dilampirkan dengan naskah akademik. Jadi tidak bisa sendirian gitu, draft pasal-pasal ayat dan sebagainya. Harus ada naskah akademiknya. Siapa yang buat naskahnya? Naskah akademik itu harus dari tim tersendiri yang yang mengajukan eksekutif yang membentuk tim atau meminta konsultan dari dunia akademik dan sebagainya
untuk membuat naskah akademik tentang permasalahan yang dimaksud itu. Nah, ternyata memang ini emang super cepat nih tentang Perda PSBB ini atau COVID ini. Ternyata udah ada juga naskah akademiknya, jadi memang sepertinya ini memang harus kejar-kejaran karena COVID-nya cepat. Memang ya masalahnya juga besar dan memang harus ditangani dengan cara yang luar biasa juga. Ini kalau ada perda ini berarti nanti mengatur apa PSBB. Kalau di jalanan itu kan maksudnya ada orang ditangkep nggak pakai masker segala macam. Sekarang masih banyak orang yang berdalih bahwa ini dalilnya apa nih gitu. Itu akan terselesaikan atau seperti apa? Belum sampai ke sana sih sebenarnya, tetapi gambarannya adalah bahwa beberapa yang ada dalam peraturan gubernur selama ini, misalnya terkait pengamanan diri, pengamanan orang, pengamanan wilayah dari penularan dan penyebaran virus itu pasti diatur di situ. Cuma tetap saja yang hal-hal yang rinci ya, yang teknis itu tidak mungkin ada di dalam Pergub nantinya. Tetap Pergub. Nanti ya. Tetapi Pergub itu tidak boleh melenceng dari Perda. Jadi Pergub di bawah Perda ya. Di bawah Perda. Ya. Ya, jadi ya memang hari ini kita agak seriusnya tentang serius banget itu mah. Ya, jadi sebagai Bapemperda, Pak Deddy juga Komisi D Infrastruktur ya. Tapi berarti tadi juga jadi serius juga ya. Iya tuh. Sekarang kita tanya yang sedikit agak agak di luar tapi masih berkaitan dengan COVID ya. Ini Pak Deddy kemarin sempat kena ya. Betul. Sempat positif ya. Mungkin ada nasihat sedikit gimana untuk menghindari atau bagaimana apa yang ditempuh sehingga kemudian bisa sekarang udah negatif lagi ya COVID swab testnya ya. Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi memang seseorang kadang tidak tahu ya. Ada yang bilang saya terpapar karena saya secara ceroboh berkomunikasi dengan orang yang terpapar. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak tahu dia terpapar dari mana gitu. Mungkin dari barang yang disentuh, dari sirkulasi udara yang tidak bagus karena ruangan AC, dia di situ berjam-jam dan sebagainya. Nah, ini saya termasuk yang tidak tahu terpapar dari mana. Jadi tapi begitu hasil swab menyatakan saya positif, langsung kan berarti anggota keluarga di swab semua. Dilalah kalau orang Jawa bilang. Ternyata istri dan 2 anak dari 4 anak juga terpapar juga. Jadi saat itu langsung memutuskan 2 anak yang lainnya yang tidak terpapar harus dipisahkan. Jadi bukan kami yang memisahkan diri, tapi saya isolasi mandiri di rumah karena saat itu memang tidak ada aturan mewajibkan harus karantina di fasilitas kesehatan tertentu. Dan dokternya sendiri setelah pemeriksaan langsung ya, anamnesa istilahnya, itu menyampaikan bahwa ini sih di rumah aja gitu, di rumah aja. Terus ketika yang keluarga juga yang istri dan 2 anak lain juga, di rumah aja berarti. Nggak ada gejala ya? Awalnya sebelum swab dari gejala dulu, demam dulu. Demamnya juga agak tidak biasa, agak panjang, agak lama. Walaupun tidak demam tinggi, tapi agak lama. Ada batuk-batuk dikit. Sebenarnya awalnya rapid test juga non reaktif gitu. Tapi harusnya 2 hari sekali tuh periksa darah, tapi ini jeda dari rapid test kayak itu 4 hari, ternyata baru diputuskan swab, dan swab ternyata positif. Gitu. Ketika positif terus kemudian isolasi ya, maksudnya untuk menyembuhkan itu seperti apa sih? Ya, isolasi mandiri karena memang dari keterangan dokter sendiri, terus dari bacaan-bacaan juga bahwa virus ini sebenarnya kan punya masanya ya, punya masa hidupnya di dalam tubuh kita sendiri yang menurut kalangan kedokteran itu 11 hari. Sebenarnya dia udah mati. Ya? Bukan 14 ya, dulu kan awalnya plus 3. Jadi rumusnya gitu, 11 plus 3. Jadi 3 itu untuk memastikan. Sebenarnya bukan berarti virusnya itu sama sekali nggak ada, tetapi masa infeksius atau masa dia bisa menularkan itu, yaitu di 10-11 hari itu sebenarnya. Nah, saya menjalani itu, tetapi memang
tidak seperti sebagian dari pasien COVID, penyintas COVID itu yang bisa 7 hari tes swab berikutnya negatif gitu. Saya tes kedua 7 hari masih positif, tes ketiga berikutnya 14 hari masih positif, tes keempat baru pada tes kelima saya negatif. Jadi memang biasanya optimal tuh di 28 hari. Optimal tuh. Optimal maksudnya virusnya bertahan. Nggak bertahan, dia udah nggak ada, udah mati. Tapi di swab masih ada. Iya, jadi kalau menurut keterangan dokter itu fragmen, itu istilahnya fragmen atau jasad-jasadnya virus. Nah, inilah yang banyak juga dikritik di kalangan akademik kan bahwa ada false test itu aja. Jadi palsu gitu. Positif tapi nggak. Positif tapi sudah nggak positif gitu. Nah, ini banyak yang seperti itu. Makanya kan ya udah, tapi saya tetap menjalani isolasi mandiri sampai memang betul-betul 28 harian gitu. Oke, sekarang udah ini ya, alhamdulillah. Iya, karena memang ya kemarin kita Bupati Berau. Iya, Bupati Berau. Artinya ada beberapa yang tidak lolos ya. Artinya ketika dia positif, kemudian bahkan dia sempat untuk bikin video gitu ya, bahwa saya cuman pusing sedikit, tapi ternyata terus enggak ini ya. Memang masih sedikit sekali pengetahuan kita tentang COVID ya. Mudah-mudahan lama-lama kita bisa manusia ya bisa terus mencari tahu ini sebenarnya seperti apa. Ya. Penting Pak MTZ Pak Zul untuk selalu tetap berkonsultasi atau memeriksakan diri ke dokter karena kita nggak bisa memutuskan sendiri. Karena memang gejalanya itu kan beragam, simptomnya juga beragam dan ada gejala yang namanya kita kenal hypoksia itu, di mana tingkat atau kadar oksigen di dalam darah itu turun gitu dengan drastis dan itu membahayakan bagi tubuh. Ya, saya juga mendoakan bapak mertua dari Pak Deddy yang sekarang juga sedang di ini ya. Nah, ini menarik ya juga keluarga kan, ini kan udah usia bapak kan, jadi sebenarnya udah sehat gitu. Tapi kemudian saya kirimkan alat oximeter ya, alat pengukur saturasi itu kadar oksigen itu ternyata di ini 84. Sebenarnya deg-degan banget ya, deg-degan banget. Tapi kan saya harus menghibur di grup kan, jangan sampai ada kepanikan gitu. Ya Bapak memang lagi sakit, nanti dokter periksa gimana. Dan memang kemudian dokter memutuskan untuk isolasi rumah sakit. Isolasi rumah sakit. Tapi begitu di rumah sakit dikasih oksigen itu 2 jam itu sudah normal. Saturasinya sudah di 96. Jadi memang pertolongan medik itu jangan diremehkan. Konsultasi kepada dokter harus tetap jalan. Iya. Jadi memang konsultasi atau memang terus memeriksakan diri dan tentu saja berdoa ya, tentu saja dan menjaga diri lah ya, berdoa dan menjaga diri untuk keadaan yang sekarang ini. Cobaan dari Allah ya kepada kita semua, mudah-mudahan kita semua selamat ya. Oke, sekarang segmen terakhir nih tentang partai nih ya. Ini kita sama-sama dari PKS gitu ya. Yang kalau di Indonesia oposisi, kalau di Jakarta katanya bukan oposisi, tapi rasanya kok rasa oposisi ya. Artinya ditinggal. Oke, saya bertanya, gimana kans kita PKS di tahun 2024? Saya kok sangat optimis ya bahwa akan bertambah. Pertama di sejarahnya suara PKS itu tidak pernah berkurang. Kursi pernah berkurang tahun 2014 ya kalau nggak salah. Dari 57 ke 40 kan. Di Indonesia ya? Di DPR. Iya, DPR ya. Tetapi suaranya sebenarnya bertambah juga. Walaupun cuma 300.000. Kemudian 2014 ke 2019 yang bahkan diperkirakan anjlok karena ada yang gagal move on gitu ya, atau keluar dari partai, ternyata malah nambah 3,4 juta. Jadi ini kan kita harus optimis. Kedua memang karena ini partai ideologis ya, memang membawa ideologi ya, walaupun tetap populer dalam menyampaikan ide-idenya, itu pasti bertambah terus pengikutnya, nggak berkurang. Paling tidak
anak-anak dari kader-kader itu yang banyak ya, semakin ya nggak terlalu jauh juga pilihannya dengan itu kan bertambah gitu. Jadi atau mungkin melalui kegiatan-kegiatan sosial para kader, kegiatan pendidikan para kader di bidang-bidang lain itu. Tapi serangannya bertubi-tubi nih Pak Deddy. Misalnya kemarin ketika rapat paripurna yang apa, yang pada WO itu dikait-kaitkan dengan korupsi dan lain-lain, itu serangan kepada PKS ya, dari Ade Armando dan lain-lain kan. Ujung-ujungnya juga ke situ. Kemudian terakhir kemarin Pak Muzamil tentang UI itu ada juga. Menurut Pak Deddy gimana tentang hal? Sebenarnya ada istilah yang bagus tuh untuk itu. What doesn't kill you make you stronger kan? I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Jadi pukulan yang tidak membunuhmu itu bisa membuat kamu tambah kuat. Jadi di balik itu semua kemudian kan ini masyarakat kan tidak sama semua. Walaupun dan sekarang di era informasi ini semua publik ini bisa mengakses informasi sesuai dengan yang mereka inginkan, tidak hanya dari satu pihak. Walaupun ada yang berusaha meluberi informasi dengan paham liberalisme, paham sehingga paham-paham itu seakan-akan gitu ya sudah jadi milik masyarakat, tapi tetap ternyata banyak sekali bagian masyarakat yang memperkuat dirinya gitu dengan keislaman gitu ya, ide-ide, nilai-nilai, paham-paham religiusitas gitu ya. Jadi bersamaan dengan gencarnya kampanye liberal, ternyata juga religiusitas masyarakat juga makin meningkat. Nah itulah sebenarnya yang kemudian menjadi kesempatan buat Pak PKS untuk ya orang ada pasarnya kok gitu dan bertambah banyak. Ya ini dunia ya Pak Deddy nih, saya ngerti banget ya. Saya mau tanya ini, kemarin ini serangan terakhir itu adalah ya tentang Pak Muzamil itu ya. Kalau dilihat sepintas dari YouTube, dari berita atau Twitter atau apa itu yang menyerang Pak Muzamil, yang menyerang PKS ya, yang mengatakan akan dibawa ke polisi karena fitnah itu lebih banyak gitu di Twitter, di YouTube, di Instagram itu. Dilihat dari segi media dan ini bagaimana itu bisa terjadi, tapi tadi Pak Deddy mengatakan bahwa ini tetap ada yang yang akan mengcounter gitu ya. Jadi sekarang juga masyarakat sudah mulai paham bahwa bahwa media sosial itu juga adalah sebuah industri juga. Tidak hanya media. Apakah itu semua robot semua tuh? Ya, kita kan udah kenal istilahnya buzzer RP itu, buzzer rupiah itu. Jadi buzzer yang dibayar dengan rupiah untuk memadati, meramaikan, memenuhi timeline dengan itu semua. Dan ini bukan fenomena baru. Sebenarnya yang paling awal gitu ya, terjadi itu 2012 di Jakarta juga waktu pilkada DKI Jakarta. Waktu itu mungkin kalangan keumatan ya belum terlalu siap mengantisipasi media sosial sehingga waktu itu calon kita juga urutan ke berapa ya? Ketiga. Jokowi ya waktu itu ya. Iya. Fauzi Bowo kedua, kita ketiga. Jadi kita nggak mengantisipasi ada perubahan itu mungkin ya kalangan keumatan sendiri. Kalau PKS sendiri mengantisipasinya dari awal, dari tahun 2009, 2007 itu kita udah masuk ke media sosial. Tetapi kan ya kalau PKS sendirian ya tidak dibantu dengan umat itu kan juga ya susah juga bertarung sendirian dikerubutin kayak gitu. Tapi kan itu terbayar di 2017 ketika kita mengusung pasangan Anies Sandi ternyata itu bergerak juga ya ini ya. Medsos segala macam media. Medsosnya keumatan itu bergerak luar biasa gitu. Kader-kader kita juga udah semakin jago ya, menguasai sekali media sosial gitu. Sehingga bisa mengarahkan kalangan keumatan, masyarakat secara umum mengimbangi buzzer-buzzer RP atau juga kelihatan pembedaannya dalam cara berkomunikasinya yang santun, sopan, terus berdasarkan data, fakta dan sebagainya dengan yang sekedar cuma memprovokasi atau cuma mengintimidasi seperti itu kan. Nah ini tentunya harus kita rawat, kita kembangkan dan ke anak-anak muda juga ya harus kita edukasi terus gitu, bahwa dunia ini seperti ini sekarang ini gitu. Dan ada film di Netflix tuh yang baru The Social Dilemma
Itu saya kira bagus boleh juga ditonton nanti anak-anak suatu muda. ketika di PKS. Iya, bagaimana Saya algoritma media sosial itu membentuk orang, pemikiran, bahkan di kepala kita lagi mikir tentang apa harga sepeda lipat baru, begitu ketik Google belum apa-apa sudah keluar itu. Itu iya, bisa seperti itu. Jadi kayak dukun gitu. Jadi kita cek harga. Atau yang di kepala kita itu keluar di situ gitu. Itu bukan dukun, tapi memang algoritmanya membentuk seperti itu. Kalau kita buka Google ada berita-berita tuh kan ya. Nah, apa yang kita suka buka itu akan keluar di berita-berita awal. Kita udah mengalami ya sekarang ya. Sekarang banyak recommended apa tuh ya, for you. Ya, jadi jadi Pak Deddy nggak khawatir tadi ya bahwa yang tadi saya bilang bahwa sekarang ini ya dalam 2 minggu seminggu terakhir ini serangan kepada PKS itu banyak banget di media. Jadi di balik itu sebenarnya ada yang banyak lagi kemudian bersimpati. Kemudian kita makanya memang anggota dewan, struktur partai dan sebagainya juga memang diminta terus membuktikan tesis ini dengan membuka kesempatan masyarakat untuk bergabung dengan PKS. Nah, ini yang memang harus dicoba terus. Pak Mardhani sangat rajin ya, anggota DPR RI dari Dapil Jakarta Timur untuk melaksanakan acara-acara ini. Dan dia juga punya daya tarik tersendiri ya untuk menarik orang untuk menjadi anggota. Nah, itu tesis itu harus kita buktikan juga di lapangan. Apakah memang jumlah pemilih PKS berkurang atau apa gitu? Kalau survei-survei lembaga ya kita maklum lah, itu selalu begitu. Oke, ini suara PKS, tapi sebenarnya ini bukan podcast PKS tapi podcast MTZ. Suatu ketika nanti kita akan memanggil yang lain ya, partai lain ya. Oke, terakhir saya akan buat pilihan 2 kata nih. Game sedikit ya. Saya takut kalau ini. Takut ketahuan. Oke, yang pertama kesehatan atau ekonomi? Kesehatan. DPR atau DPRD? DPRD. Media atau politik? Politik. Keluarga atau karir? Keluarga dong. Oke, ya. Yang pertama tadi kesehatan ya? Iya. Kesehatan. Kenapa? Gimana ekonomi itu bukan kesehatan? Masyarakat kita disajikan tiap hari tingginya tingkat orang. Itu kan sebenarnya biaya untuk recover itu jauh lebih mahal gitu. Jadi mendingan kita mengutamakan anggaran itu kesehatan dulu daripada ekonomi. Kita tahu ketika PSBB itu turun, tapi begitu transisi terus naik dan naik melonjak sampai sekarang ini. Nah, itu udah membuktikan bahwa menyeimbangkan itu memang tidak mudah, tapi memang harus seperti kata Presiden Jokowi. Kesehatan. Oh ya, beliau yang mengamanatkan itu. Sepakat ya. Yang kedua tadi DPR atau DPRD tadi? Atau DPRD. Ya, ini karena kancah yang sedang dihadapi ya. Di samping memang saya kan pernah jadi TA DPR cukup lama ya. Agak di Menara Gading memang ya. Kalau apa? Di DPR itu. Kalau di DPR itu kita langsung berhadapan dengan masalah masyarakat di lapangan. Pohon minta ditebang gitu ya. Ini kok TPU nggak buka gitu, kita mau memakamkan orang. Jadi kita bisa mengadvokasi masyarakat itu langsung pada ya, walaupun tentu saja ini tidak mengurangi bahwa fungsi DPR juga sangat luar biasa. Gitu. Tapi saat ini Pak Deddy milih DPRD. Oke. Tadi media atau politik? Ya, saya orang media, tapi kan memang politik itu menentukan arah. Jadi siasah ya, ini kekuasaan dan sebagainya itu bisa membawa orang semuanya baik atau semuanya buruk gitu, atau memperbaiki yang buruk gitu. Dengan kekuasaan itulah lebih cepat gitu untuk memperbaiki keadaan. Artinya Pak Deddy memilih menjadi anggota DPRD daripada menjadi jurnalis misalnya. Kecuali itu perjalanan aja. Terakhir tadi tentu saja keluarga ya, atau karir. Keluarga, kita mendahulukan keluarga ya. Terima kasih banyak Pak Deddy. Sama-sama Pak MDZ. Berapa menit ya tadi Mas Aldi? 30 menit udah lewat ya? Atau berapa ya? Ya, insya Allah
terima kasih ya setelah kepada Pak Deddy, terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bicara lagi, mungkin dengan mengundang lawan bicara yang lain juga ya. Dan ini adalah memang upaya kami untuk terus mengedukasi masyarakat, mengedukasi masalah-masalah politik, terutama politik di Jakarta ya. Di Jakarta kita memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga eksekutif, SKPD, dan lain-lain ya, yang dari episode 1 sampai 6 kemarin kita sudah hadirkan dengan tema-tema yang mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi para pemirsa semua ya, teman-teman dimanapun Anda berada ya. Kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih, advokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.